Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di dalam kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu bimbingan kelompok. Nah baiklah, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Calvin bantu ibu untuk memimpin doanya, nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa sukses. Alhamdulillah, semoga dengan diawalinya kegiatan kita dengan berdoa, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kelancaran untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Anak-anak ibu dalam keadaan sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, untuk pembahasan kita atau yang akan kita lakukan hari ini yaitu bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini merupakan suatu kegiatan ataupun pemberian layanan yang dilakukan secara kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang ada. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu yang pertama agar anak-anak ibu mampu atau berani mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, agar anak-anak ibu mampu bersikap terbuka di dalam suatu kelompok. Yang ketiga, agar anak-anak ibu mampu membina keakraban antara satu dengan yang lainnya, dan juga agar melatih anak-anak ibu untuk mengendalikan diri di dalam suatu kelompok ini, ya, kelompok bimbingan kelompok. Nah, baiklah anak-anak ibu, dan juga waktu yang akan kita laksanakan yaitu 45 menit, dan kita lakukan 2 kali pertemuan, dan kita lakukan di minggu depan 1 kali pertemuan lagi, ya, 45 menit. Pembahasan kita yaitu tentang konsentrasi dalam belajar. Nah, kenapa ibu mengangkat ataupun ibu membahas di bimbingan kelompok ini terkait dengan konsentrasi belajar? Itu karena menurut hasil angket atau AKPD yang telah ibu berikan kepada anak-anak ibu, terlihat di sana kalau hasilnya masih ada konsentrasi belajar anak-anak ibu yang rendah. Maka dari itu, itulah yang akan kita bahas di bimbingan kelompok saat ini, ya. Nah, tujuan pembahasan dari konsentrasi belajar itu agar anak-anak ibu dapat berkonsentrasi dalam belajar, mengetahui bagaimana cara-cara meningkatkan konsentrasi, ya, serta apa saja sih perilaku-perilaku yang menghambat konsentrasi belajar tersebut, ya. Nah, dan juga di dalam bimbingan kelompok ini itu mempunyai asas. Yang pertama adanya asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Di mana yang pertama asas kerahasiaan, apapun yang kita sampaikan di dalam kelompok ini itu bersifat rahasia, ya, rahasia. Apapun yang pendapat ataupun ide-ide yang Anda sampaikan. Yang kedua yaitu terbuka, di mana anak-anak ibu terbuka dengan pendapat yang ingin disampaikan, ya. Yang ketiga yaitu adanya azas kesukarelaan, di mana anak-anak ibu suka dan rela dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang terakhir adanya azas kenormatifan, di mana ada norma-norma yang ada di dalam suatu kelompok, ya. Baiklah anak-anak ibu, ibu berharap anak-anak ibu dapat berpartisipasi aktif. Silakan mengeluarkan pendapatnya, ide-idenya, atau menanggapi pendapat antara teman-teman yang ada di dalam kelompok.
Sebelumnya anak-anak ibu sudah saling kenal? Belum. Belum? Oh ya, ini ada yang kelas 10 AKL 2 dan 3 ya? Baiklah, sebelum kita memulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Di mana nanti anak-anak ibu silakan menyebutkan nama panggilannya saja. Setelah itu ditambahkan dengan peranan buah, ya, peranan buah. Begitupun selanjutnya secara berantai. Contohnya, mulai dari ibu, nama saya Uce dengan peranan buah pir. Jadi dilanjutkan ke yang lainnya, ya. Nanti kalau misalkan anak-anak ibu tidak ingat, itu akan nanti dikasih punishment, ya, hukuman. Mana hukumannya itu nanti silahkan anak-anak ibu mengatakan kepala digarut, kelapa diparut selama 4 kali pengulangan, ya. Kepala digarut, kelapa diparut, kepala digarut, kelapa diparut selama 4 kali pengulangan. Apabila nanti tidak ingat sama temannya, nama temannya sebelah, bisa dipahami? Bisa. Silakan dimulai dari sisi kanan ibu. Perkenalkan, nama saya Ferdi dan peran saya sebagai ibu. Ya, silakan selanjutnya. Ferdi yang berperan sebagai ibu dan perkenalkan saya Rian yang berperan sebagai pisang. Sebelumnya ada sebelumnya saya pertama Ferdi sebagai ibu, yang kedua Rian sebagai pisang, dan yang ketiga Puja sebagai manis, dan saya sendiri Karisa sebagai buah. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ini sebagai ibu, Rian sebagai pisang, dan juga sebagai magis, dan Alisa sebagai jeruk, dan saya sendiri Iqbal sebagai manajer. ya, terima kasih. Kita Nama saya sebelumnya Ferdi sebagai ibu, Rian sebagai pisang, Puja sebagai manis, Karisa sebagai jeruk, Iqbal sebagai buah naga, dan saya sendiri Calvin sebagai anggur. ya, terima kasih Calvin, ya. Sebelumnya ada Ferdi sebagai ibu, Rian sebagai pisang, Puja sebagai manis, Karisa sebagai jeruk, Iqbal sebagai buah naga, dan Calvin sebagai buah anggur, dan saya sendiri Iqbal sebagai buah semangka. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya ada Ferdi sebagai buah buku, Rian sebagai buah pisang, Puja sebagai buah manggis, Karisa sebagai buah jeruk, Iqbal sebagai buah naga, Calvin sebagai buah anggur, Diva sebagai buah semangka, dan saya sendiri Nana sebagai buah mangga. Alhamdulillah, ya. Tepuk tangan semuanya. Jadi kalau bisa dikatakan anak-anak ibu sudah berkonsentrasi, ya, mendengarkan perkenalan dari temannya, baik itu nama panggilan ataupun peranan buahnya. Tidak ada yang mendapatkan punishment-nya. Nah, baiklah anak-anak ibu, kita juga sepakat sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, tentunya kita mempunyai aturan ataupun etika, ya, baik itu etika di dalam berpendapat dan juga etika saat mendengarkan anggota kelompok atau teman yang lainnya berpendapat. Baiklah anak-anak ibu, berarti sudah siap untuk memulai kegiatan bimbingan kelompoknya? Siap, ya? Yuk semangat pagi terlebih dahulu. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya kami siap, kami semangat. Yuk semangat pagi. Kami siap, kami semangat. Semangat pagi. Kami siap, kami semangat. Ya, kami siap, kami semangat. Berarti kita semua siap dan semangat, ya, untuk mengikuti kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, baiklah anak-anak ibu, untuk pertemuan bimbingan kelompok di pertemuan pertama ini kita membahas apa tadi Ferdi? Konsentrasi. Iya, konsentrasi belajar. Nah, menurut anak-anak ibu, apa sih konsentrasi belajar itu? Oh, silakan. Dimulai dari sebelah kanan ibu. Kalau menurut saya, konsentrasi belajar itu adalah suatu pemusatan perhatian dalam suatu objek pembelajaran. Iya, benar sekali. Terima kasih ya pendapatnya Rian. Silakan dilanjutkan Anda.
konsentrasi belajar adalah sebuah pemusatan pikiran, perhatian, dan kesadarannya yang dilakukan siswa untuk memahami sebuah pelajaran atau materi. Iya, terima kasih ya. Silakan ada lagi pendapatannya. Konsentrasi belajar adalah memusatkan perhatian dan pikiran kita untuk fokus pada satu objek atau hal dalam waktu tertentu. Ya, benar sekali. Ada lagi Nana, pendapat Nana? Menurut saya, konsentrasi belajar adalah sebuah kemampuan memusatkan perhatian pada suatu objek atau suatu kegiatan dalam berbagai bidang studi atau pembelajaran. Iya, benar sekali ya. Itu pendapat dari anak-anak ibu, di mana konsentrasi belajar yang merupakan pemusatan pikiran dan perhatian terhadap informasi yang diperoleh dari seseorang, ya. Konsentrasi seperti tadi perkenalan, kita sudah mencoba untuk berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran kita, ya Rian, seperti itu ya. Nah, Ibu akan menampilkan sedikit video pendek tentang konsentrasi belajar. Nanti anak-anak Ibu disilahkan untuk mencurahkan pendapatnya ya terkait video yang telah Ibu tampilkan. Nah, baiklah anak-anak Ibu, ini tayangan terkait video pendek tentang konsentrasi dalam belajar. Di sebelah kiri itu ternyata ikan muncul. Saya
Nah, silahkan anak-anak ibu yang mencurahkan pendapatnya, yang akan mencurahkan pendapatnya tentang video yang telah ditampilkan tadi. Saya Bu. Ya, silahkan. Nanda. Menurut saya tentang video tadi, ada seorang murid yang terlambat datang ke sekolah dan sampainya di kelas, dia malah tidur. Sepertinya karena terlambat bangun, kurang tidur, akhirnya terlambat dan sampai di sekolah malahan tiduran dan juga melupakan PR-nya sehingga tidak konsentrasi dalam belajar. Ya, itu pendapatnya Diva ya terkait tadi video yang telah ditampilkan. Berarti siswa ini bisa dikatakan dia tidak semangat ya Diva ya. Kenapa tadi? Karena kurang tidur. Apalagi Diva? Iya, datangnya tidak tepat waktu ya, terlambat, langsung ditagih sama gurunya mana tugasnya sehingga dia tidak konsentrasi. Seperti itu pendapat Diva ya. Silakan selanjutnya Nanda. Pendapat saya tentang video tersebut, seorang siswa yang kurang tidur akibat begadang sehingga menyebabkan siswa tersebut terlambat datang ke sekolah. Ya, terima kasih ya Calvin. Oke, silakan lanjutkan Karissa. Menurut pendapat saya dari video tersebut adalah tentang seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah dan di dalam kelas karena kemudian dia tidur terlalu malam sehingga dia lambat untuk bangun esok harinya dan terlambat untuk datang ke sekolah. Iya, benar sekali ya kesimpulan dari yang disampaikan oleh teman-teman kita. Ada lagi pendapat teman yang lain? Sama ya Ferdi. Ya tadi dimana tadi video cuplikannya tentang siswa yang tidak berkonsentrasi dalam belajar. Mungkin disebabkan karena tidur larut malam. Ada anak-anak ibu yang di sini tidur larut malam? Ada? Ada. Itu tidur larut malamnya itu memang sibuk mengerjakan tugas, apa memang tidak dengan aktivitas yang lainnya? Mana Karissa? Kadang juga malam itu mengerjakan tugas dan juga ada sedikit bermain game. Ada mengerjakan tugas, ada disedai-sedai sedikit untuk main game. Ferdi? Keluar malam. Oh, keluar malam. Sampai batas waktu kapan itu Ferdi? Batas waktu sampai jam 2 Bu. Sampai jam 2. Jadi besoknya nggak masuk sekolah? Masuk Bu. Masuk, tapi Tidur di dalam kelas. ketiduran di dalam kelas. Itu contohnya Ferdi yang disampaikan ya. Tidur larut malam dengan kegiatan keluar dari rumah. Habis itu terlambat. Alhamdulillah dia bisa masuk ke pekarangan sekolah. Itu sehingga konsentrasi belajarnya tidak fokus ya. Yang Ferdi bilang tadi mengantuk di dalam kelas. Seperti itu. Nah, itulah hasil cuplikan ya yang kita lihat tadi. Nah, kira-kira pengalamannya anak-anak ibu, tentunya ada pengalaman ya, pengalaman tentang tidak adanya konsentrasi belajar. Kira-kira seperti apa sih pengalamannya? Ada? Tante semuanya ada pengalaman ya? Boleh silahkan di sisi kanan ibu terlebih dahulu. Seringnya begadang, Seringnya bergadang. main game sampai lupa waktu, terus tidur dalam kelas, main HP di dalam kelas. Nah itu aja tuh. Itu pengalaman Ferdi ya. Itu yang menyebabkan konsentrasinya rendah, tidak fokus. Silakan pengalaman Rian, Pak. Gimana Rian? Pengalaman saya dalam soal tidak konsentrasi dalam belajar adalah tidak ada motivasi atau niat dalam belajar. Ya. Dan teman sering mengajak keluar, mengajak cabut atau bolos saya pulang, dan sering di kantin. Udah sering ke kantin, diajak bolos sama teman. Lalu responnya Rian seperti apa? Ikutan. Tidak berani menolak Rian. Paling sering Rian yang ngajak teman. Paling sering Rian yang mengajak. Berarti Rian yang punya diri bisa mengantisipasi ya. Berarti bisa dikatakan Rian baru mampu untuk mengendalikan diri. Alangkah baiknya Rian yang mengantisipasi diri Rian sendiri ya. Ya, silakan dilanjutkan. Pengalaman saya
pemikiran-pemikiran sebaiknya itu harus diatasi. Dengan cara kan Puja mengurangi makannya itu kan biar tidak terlalu kekenyangan waktu belajar nantinya kan tidak nambung. Jadi waktu istirahat selanjutnya bisa makan lagi. Langsung dikasih saran sama Diva ya Puja ya. Alangkah baiknya makannya agak dibatasi, karena kalau memang Puja mengatakan pengalaman saya ibu apabila tidak mempunyai konsentrasi belajar itu karena terlalu kekenyangan, kan itu seperti itu Puja. Mungkin bisa diatasi dengan pendapatnya Diva tadi ya. Bisa kita kan istirahatnya 2 kali, mungkin itu ya Diva ya. Mungkin bisa dibagi-bagi agar kita juga bisa lebih fokus, karena kalau kita tidak makan dengan kalori yang masuk ke kalori yang keluar juga tidak seimbang, juga menyebabkan tidak konsentrasi. Tapi sebaliknya juga ya Puja yang Puja alami, kalau misalkan terlalu banyak makan sehingga konsentrasi Puja juga menurun ya. Ya silakan dilanjutkan Karisa. Kalau saya kerja konsentrasi dan belajar itu biasanya karena mata saya minus dan saya juga punya penyakit. Seperti itu berarti menyebabkan Karisa tidak berkonsentrasi dalam belajar, karena yang disampaikan Karisa tadi matanya minus dan juga ada penyakit mah. Mungkin itu bisa diatasi juga ya Bu Karisa. Iya silakan Puja. Saya menyarankan untuk memeriksa ke dokter dan memakai kacamata. Disarankan sama Puja untuk memakai kacamata ya Puja ya, dan juga untuk duduk di depan ya, dan supaya bisa berkonsentrasi lebih jelas lagi, lebih baik lagi ya Karisa. Silakan dilanjutkan Iqbal. Saya kadang teman tidak bolos. Oleh sebab itu nilai saya jadi kurang dengan diri. Teman yang mengajak bolos sehingga berpengaruh hasil belajarnya Iqbal. Seperti itu ya Iqbal ya. Kira-kira itu sudah berapa lama itu Iqbal? 1 semester. Dan Iqbal pun tahu ya dampaknya. Kalau misalkan kita tidak berkonsentrasi, itu perginya ke hasil belajar. Ya, silakan dilanjutkan Kelvin, bagaimana pengalaman Kelvin sehingga tidak berkonsentrasi dalam belajar. Pengalaman tidak berkonsentrasi dalam belajar saya adalah sering bermain game di saat menggunakan, kurangnya minat belajar, Ya. perasaan tertekan, ya. Kurangnya minat belajar, pikiran, dan juga merasa tertekan. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain? Ya Karisa. Kalau boleh tahu kurangnya minat belajar itu karena apa? Karena gurunya terlalu sering memberi tugas. Karena sering memberi tugas, sehingga kalau gurunya sering memberi tugas, kenapa Kelvin? Tugas saya bertumpuk sehingga saya menjadi malas mengerjakannya. Ya, itu karena apa? Karena Kelvin tidak mengerjakannya langsungnya, sehingga menumpuklah tugasnya. Nah, ada lagi pendapat teman lain? Ya, silakan Nana. Memberi saran. Ya, Seharusnya Taufik bisa membagi waktu saat bermain game dan kapan waktunya belajar. bisa dibagi-bagi waktunya, cara mengatur waktu ya Nana. Itu yang saran dari teman kita ya Alvin. Ya silakan dilanjutkan, Diva. Pengalaman saya tidak fokus dalam belajar itu karena lingkungan biasanya seperti teman-teman yang berisik, suasana yang panas juga. Jadi kan saya tidak fokus untuk belajar. Iya. Itu yang membuat Puja tidak berkonsentrasi dalam belajar ya Diva. Terima kasih ya Diva. Selanjutnya silakan. Pengalaman saya tentang kurangnya berkonsentrasi yaitu saat saya ingin belajar, teman selaku saya mengajak saya untuk mengobrol sehingga saya kurang berkonsentrasi saat belajar. Oh seperti itu ya. Itu pengalaman dari Nana karena teman sebangkunya mengajak untuk mengobrol ya. Bagaimana responnya Nana? Jika saya
mungkin itu baliknya ke pengenalan diri juga ya Nak. Bagaimana kita berkonsentrasi dalam belajar. Mungkin Nana bisa mengatakan kepada temannya mengatakan kepada temannya kalau kita sedang belajar seperti itu ya Nana. Nah, itulah pengalaman dari anak-anak ibu ya. Pengalamannya tidak dapat berkonsentrasi. Nah, kalau kita tidak berkonsentrasi dalam belajar itu ada dampak ya seperti itu ya. Kira-kira apa sih dampaknya? Nilai. Bagaimana dengan nilai kalian? Tugas kurang tugas menumpuk karena kehadiran tidak cukup. Tugas menumpuk karena kehadiran yang tidak cukup. Ada lagi dampak seperti apa? Hasil belajar yang tidak memuaskan. Apalagi? Nilai menurun. Tidak paham materi yang dijelaskan. Tidak paham dengan materi yang dijelaskan. Apalagi? Tidak dapat memahami dan menjawab pertanyaan dari guru. Tidak dapat memahami dan juga tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru ya Nana. Itu dampak dari kita kalau tidak mempunyai konsentrasi dalam belajar. Nah, sekiranya bisa tidak dikatakan konsentrasi belajar itu penting? Bisa. Kenapa konsentrasi belajar itu penting? Supaya hasil nilai kita lebih memuaskan. Supaya hasil nilai kita memuaskan. Itu pendapat Ferdi. Pentingnya konsentrasi belajar. Silakan Calvin. Supaya kita paham dengan materi tersebut dan hasil ujian kita memuaskan. Ya, berarti memang perlu ya kita berkonsentrasi dalam belajar itu, dan itu sangat penting untuk anak-anak ibu ya sekarang, apalagi anak-anak ibu yang sekarang sudah kelas 10. Insya Allah besok di akhir Desember kita sudah melaksanakan ujian semester ya. Berarti kita sudah mengetahui konsentrasi belajar, di mana pemusatan perhatian ya terhadap sesuatu informasi yang telah diberikan. Nah, baiklah anak-anak ibu, kira-kira perilaku yang dapat dimunculkan atau perilaku anak-anak ibu yang tidak mempunyai konsentrasi belajar itu seperti apa sih? Ya, silakan Puja. Gelisah ketika guru menerangkan pembelajaran. Mengantuk saat belajar. Apa itu yang dirasakan Diva? Apa itu yang dirasakan mengantuk saat belajar? Itu yang dirasakan karena kita juga belajar sampai sore. Jadinya waktu jam-jam siang sampai sore itu sangat rawan ngantuk. Ya, berarti kuranglah konsentrasinya tadi ya Diva ya. Ada lagi? Kurangnya minat belajar. Kira-kira minat belajar itu berkurang karena apa? Iqbal? Karena bisa dikasih soalnya Iqbal? Kesibukan pribadi ataupun dengan bermain game ya. Berarti terpaku dengan gadgetnya ya Iqbal ya. Bisa kita atasi ya dengan perilaku apapun tadi pengalaman Ananda karena tidak berkonsentrasi dalam belajar itu mungkin bisa kita atasi ya. Nah, apalagi perilakunya yang menghambat konsentrasi dalam belajar? Nah, silakan Nana. Terdapat gangguan kesehatan, nanti kan kita tidak fokus mau terus rasa lapar mungkin. Ya, rasa lapar. Ini rata-rata anak ibu ada rasa lapar pagi? Tidak. Kenapa tidak? Tidak sempat. Tidak sempatnya kenapa? Karena Ferdi kebiasaannya tidak makan pagi. Telat bangun. Rumah jauh. Kalau rumah jauh itu mempengaruhi makan makannya
berkonsentrasi dalam belajar. Suasana lokal tidak nyaman. Suasana kelas yang tidak nyaman, yang ribut ya Ferdi. Mungkin itu sama-sama kita atasi ya. Untuk cara mengatasinya, hal-hal apanya itu akan kita bahas nantinya lebih lanjut lagi ya. Ibu berharap anak-anak ibu bisa memusatkan perhatiannya, bisa berkonsentrasi dalam belajar ya. Mana konsentrasi tadi, pemusatan perhatian. Sedangkan belajar itu apa, Karista? Ya, silakan dibantu Puja. Belajar. Ya, benar sekali ya. Kalau belajar itu berarti kita yang tidak mengetahui menjadi tahu, itu yang sampaikan Puja ya. Apalagi proses apa? Seperti apa? Gimana, Bang? Belajar bisa meningkatkan diri menjadi yang lebih baik. Kira-kira anak-anak ibu sudah berapa tahun nih belajarnya? Sudah 10 tahun ya. Tentunya juga ada perbedaan dengan adik kita yang masih kecil ya, pola pikirnya. Nah, kalau sekarang ini kita saat melakukan bimbingan kelompok ini ada konsentrasinya? Kira-kira yang memunculkan konsentrasi saat ini itu apa sih? Keseriusan. Iya, keseriusan. Ada motivasi dalam bimbingan kelompok. Adanya motivasi dan minat dalam bimbingan kelompok ya. Terima kasih Rian. Apalagi yang membuat anak-anak bersemangat atau berkonsentrasi? Suasana yang tenang. Mungkin yang kita rasakan ini bisa kita terapkan nanti kalau ketika kita balik ke kelas ya. Sekarang anak-anak alhamdulillah bisa berkonsentrasi. Nanti di saat jam pembelajaran ibu berharap anak-anak ibu juga dapat berkonsentrasi dengan baik ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu ingin bertanya pemahaman apa yang anak-anak ibu peroleh dari bimbingan kelompok ibu? Nah, silakan di sisi kanan ibu terlebih dahulu. Dalam pemahaman saya hari ini, saya lebih mementingkan konsentrasi dalam belajar, dia mendapatkan nilai yang baik dan tidak membuang waktu dalam sekolah. Dan ada niat dan sudah motivasi dalam belajar. Ya, pemahaman yang didapatkan oleh Rian ya. Silakan dilanjutkan. Pengalaman saya tentang apa itu konsentrasi belajar dan pengalaman teman-teman saya yang tidak dapat berkonsentrasi saat belajar. Ya, mengetahui ya Delvin ya, pengalaman-pengalaman saya sendirinya, yang di Delvin ataupun teman-teman yang lain. Bisa itu untuk menjadi pencegahan buat kita ya Delvin. Silakan dilanjut Nana. Jadi pemahaman baru saya yang saya dapatkan yaitu pentingnya konsentrasi dalam belajar untuk mencapai prestasi yang lebih baik Ya. dan faktor-faktor yang membuat konsentrasi dalam belajar itu menjadi kurang. Terima kasih ya Nana, itu pemahaman yang diperoleh oleh Nana. Silakan dilanjutkan Iva. Menurut saya jadi tahu betapa pentingnya konsentrasi belajar dalam kita belajar sehari-hari. Karena jika kita tidak berkonsentrasi, tentunya tidak akan ada pelajaran yang kita dapatkan. Iya, terima kasih Iva. Nah, itu pemahaman ya, perwakilan dari teman-temannya, pemahaman yang diperoleh tentang pembahasan kita di pertemuan pertama, konsentrasi belajar, pentingnya ya, bagaimana perilaku yang menghambat konsentrasi belajar tadi. Nah, saya ingin tanyakan lagi perasaan seperti apa yang Anda rasakan saat kita setelah melakukan bimbingan kelompok ini. Nah, silakan Iva. Perasaan senang dan bahagia bisa menambah wawasan pengetahuan serta teman baru dan pengalaman baru juga. Dapat teman baru, pengalaman juga ya Iva. Terima kasih Iva. Silakan, ada lagi perasaannya yang diungkapkan setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini yang dirasakan.
Ya silakan Puja. Mampu mengeluarkan pendapat tanpa rasa canggung. Yang benar sekali ya Diva. Mana tadi tujuan awalnya kita bimbingan kelompok ini agar kita berani untuk mengeluarkan pendapat kita, ya. Apalagi kita membahas konsentrasi dalam belajar. Bisa teman yang berpendapat, bisa kita menanggapinya, gitu seperti itu ya. Itu perasaan dari perwakilan teman-teman kita terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan. Nah, kira-kira kesan-kesannya gimana sih anak-anak ibu setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini? Silakan Kak Risa. Dari bimbingan kelompok ini saya sampaikan adanya pengalaman yang kami nantinya dengan belajar pengalaman baru, teman-teman baru. Ya, pengalaman baru, teman-teman baru, ya itu kesannya. Ada lagi kesan-kesannya? Silakan Diva. Mendapatkan teman-teman baru, sama ya kesan-kesannya. Nah, baiklah anak-anak ibu, dengan pembahasan kita tentang konsentrasi dalam belajar, ibu berharap anak-anak ibu dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar ya. Dan juga tadi kita sudah mengetahui apa saja contoh pelaku-pelakunya tadi ya. Pelaku yang ada di kelas, suara ribut, suasana yang tidak kondusif, ataupun tadi tidak sarapan, ya itu yang membuat konsentrasi belajar Ananda kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa untuk berkonsentrasi, ya dengan cara apa? Cara mengendalikan diri kita. Karena konsentrasi belajar itu sangat penting untuk kita. Berdampak ke hasil belajar tadi. Nah, baiklah. Sebelum kita akhiri, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita ice breaking mencoba konsentrasinya, di mana nanti ibu mengatakan kepala, ibu mau memegang pundak, Ananda memegang kepalanya. Boleh lihat ibu mana nanti ya? Bisa dipahami? Silakan kepala, pundak, hidung, kaki, pipi, tangan, bahu, kepala, ya bisa ya. Sedikit refleksi kalau memang anak-anak ibu ada konsentrasi. Ya ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak ibu? Atau mengungkapkan bagaimana untuk kedepannya konsentrasinya, harapan-harapannya. Harapan saya semoga kedepannya kita bisa berkonsentrasi dalam belajar, kayak pelajarannya lebih kita bisa memahami. Iya, terima kasih ya Diva. Bersama-sama ya, ibu berharap kepada Ananda dan Ananda pun bisa untuk dapat berkonsentrasi di dalam pembelajaran. Apalagi sekarang Ananda masih di tahap awal ya, di tahap awal di kelas 10, masih banyak lagi tahapan-tahapannya. Nanti ada juga PKL ya, setelah itu ujian akhir. Mudah-mudahan Ananda dapat berkonsentrasi belajar sehingga berdampak ke nilai belajar yang memuaskan. Nah, itu sama-sama kita harapkan. Nah, baiklah anak-anak ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi anak-anak ibu dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu kita lakukan minggu depan ya. Kita membahas tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajarnya. Bagaimana sih cara meningkatkan konsentrasi belajar? Ya, itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan ibu mengucapkan terima kasih. Silakan Calvin bantu ibu untuk mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Baiklah teman-teman, sampai di sini kegiatan kali ini dan ibu menutup kegiatan kali ini
Alhamdulillah kegiatan bisa kita akhiri ya. Sudah ditutup oleh Calvin. Terima kasih anak-anak ibu semuanya.